Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Islahiyah dengan NIM 12300210114 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya semester 2. Di video kali ini saya akan membuat vlog tentang pengaturan suhu tubuh normal, dan juga beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yuk simak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Yang pertama, pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasolidasi. Yang kedua, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Yang keempat, berpeluh. Air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah yang pertama, vasokonstriksi. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara adalah konduktor panas yang baik. Yang ketiga, kurang darah pada kulit. Kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Yang keempat, kurangnya keringat. Saat kurang air keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak disebabkan melalui penguapan air peluh. Yang kedua, pengawalan suhu dengan kaidah metabolik. Pengawalan suhu dengan kaidah metabolik dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan yang pertama otot rangka, yang kedua kelenjar adrenal, yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal. Dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan yang pertama meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan. Yang kedua meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga meningkatkan metabolisme badan. Yang keempat meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang perubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah yang pertama kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin.
kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang perlu kalian tahu ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang pertama, suhu tubuh bayi normal. Terkadang bayi memiliki rentang suhu tubuh normal yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, khususnya pada saat melakukan pengecekan suhu tubuh melalui telinga dan ketiak. Hal ini lantaran bayi mempunyai area permukaan tubuh yang lebih luas dibandingkan orang dewasa. Normalnya, suhu tubuh normal bayi berusia 0-2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu tubuh bayi dapat meningkat terlebih saat si kecil tengah mengalami tumbuh gigi. Yang kedua, suhu tubuh normal anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3-10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan, anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam. Apabila suhu tubuh telah melebihi batas maksimal suhu normalnya. Ketiga, suhu tubuh normal dewasa. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Sehingga saat suhu tubuh menunjukkan angka 38 derajat Celcius, maka bisa dikategorikan demam. Saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka itu masuk ke dalam kategori demam. Yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Suhu rata-rata normal dan sehat seseorang adalah di 37 derajat Celcius. Tetapi suhu tubuh seseorang akan bervariasi karena dipengaruhi oleh waktu pengukuran, tempat pengukuran, usia, dan metabolisme tubuhnya. Tubuh menunjukkan suhu paling rendah pada pagi hari dan paling tinggi pada senja, hingga malam hari. Perbedaan suhu terendah ke tertinggi bisa mencapai 1,5 derajat Celcius. Pada anak-anak di bawah 12 tahun, suhu tubuh pada malam akan berkisar pada 37,4 derajat Celcius. Tetap dianggap normal sepanjang masih berkisar di 36-30 derajat Celcius. Untuk memeriksa suhu badan, umumnya seseorang langsung menempelkan tangan di bagian dahi. Ternyata pengukuran dengan tangan tidak dapat diandalkan karena kondisi pengukuran akan berpengaruh pada hasilnya. Pengukur yang menderita anemia atau memiliki metabolisme tubuh rendah cenderung lebih peka saat mengukur suhu tubuh orang lain. Cara yang paling dianjurkan adalah menggunakan termometer yang dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, oral temperatur, yakni meletakkan termometer di bawah lidah. Termometer biasa yang menggunakan air raksa membutuhkan waktu 3 menit untuk mendapatkan hasil oral temperatur. Bila menggunakan HD Nextem yang menggunakan kristal cair, Anda akan memperoleh hasil pengukuran hanya dalam waktu 1 menit. Cairan dan sisa rokok di mulut akan mempengaruhi hasil pengukuran oral temperatur. Sebaiknya lakukan pengukuran 10-15 menit setelah makan, minum, atau merokok terakhir kali. Yang kedua adalah auxiliary temperatur yang didapatkan dengan meletakkan termometer di bagian ketiak. Termometer biasa membutuhkan 5-10 menit, sedangkan HD Nextem hanya perlu 3 menit untuk menampilkan hasil pada pengukuran ini. Dibandingkan dengan ketiga pengukuran lainnya, auxiliary temperatur terhitung yang paling tidak akurat karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Termometer biasa yang kurang akurat dibandingkan HD Nextem biasanya akan menampilkan perbedaan hingga 1 derajat Celcius di bawah oral temperatur. Cara yang ketiga dinamai rectal temperatur.
karena pengukuran dilakukan di bagian rektum atau anus. Termometer rektal dimasukkan sedalam 3-4 cm ke dalam anus selama kurang lebih 3 menit. Hasil pengukurannya lebih tinggi 0,4-0,5 derajat Celcius dari oral temperatur. Telinga juga bisa menunjukkan suhu badan seseorang, namanya tympanic membran. Temperatur. Sebenarnya ini adalah cara pengukuran yang paling praktis, cepat, dan akurat. Tetapi seperti namanya, pengukuran ini tidak dianjurkan bagi orang awam yang tidak mengetahui anatomi telinga. Bagaimanapun, pengukuran ini berurusan dengan bagian pendengaran yang vital. Umumnya tympanic membran temperatur akan menunjukkan perbedaan hingga 0,8 derajat Celcius lebih tinggi daripada oral temperatur. Hasil akurat akan didapatkan bila termometer diarahkan dengan tepat di bagian membran timpani atau selaput suara. Deskripsi keempat, pengukuran itu cukup menjelaskan mengapa oral temperatur dan auxiliary temperatur menjadi pilihan untuk pemakaian rumah tangga. Jangan lupa untuk mencuci termometer Anda setiap selesai digunakan. Dan yang terakhir tentang beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat berkaitan erat dengan produksi panas yang berlebihan. Produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Tentunya, sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Seperti yang pertama demam. Yang kedua hipotermia, yaitu peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Yang ketiga, hipotermia, yang disebabkan oleh pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin, mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas. Yang keempat, kelelahan akibat panas, yang terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan. Yang kelima, heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Nah, itulah tadi beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaturan suhu tubuh normal dan beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Cukup sekian vlog saya hari ini. Sampai berjumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.